Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba. Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Di antara kesempurnaan seorang muslim adalah ketika dia tampil sebagai orang yang salihun li nafsihi, nafi'un li ghairihi. Tampil sebagai orang yang memiliki nilai kebergunaan bagi dirinya dan juga memiliki nilai kebergunaan bagi orang lain. Dan begitulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita. Maka menjadi muslim yang peduli dengan problematika umat adalah sesuatu yang tidak bisa tidak, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Sebab kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Maka menjadi muslim yang peduli adalah hajah basyariyah. Itu adalah kebutuhan dari sisi kemanusiaan kita. Apalagi ia merupakan amrun ilahi, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa kita harus memiliki kepedulian dengan problematika dan permasalahan umat, permasalahan masyarakat? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya memberikan perintah dan menyinggung tentang ini. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdakwah. Apa artinya perintah untuk mengajak kepada kebaikan itu? Kalau bukan karena kita harus senantiasa peduli dengan permasalahan dan problematika umat dan masyarakat. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah perintahkan harus ada di antara umat ini orang-orang yang memiliki kepedulian, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ma'ruf, dan juga mencegah dari perbuatan mungkar. Dan Allah tutup dengan firman-Nya, wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang berbahagia, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang itu artinya, apalagi sebagian ulama tafsir mengatakan ketika ada dhamir hum di dalam ayat ini, wa ulaika humul muflihun ay la ghairuhum, seakan-akan yang lain tidak pantas untuk mengklaim mendapatkan keberhasilan, keberuntungan ketika tidak melaksanakan perintah ini. Apa itu? Mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu bagian dari ihtimam, perhatian dan kepedulian kita dengan lingkungan sekitar kita. Problematika yang dihadapi oleh umat. Kita ingin masyarakat maju secara ekonomi, maju dari sisi ilmu pengetahuan, wawasan pengetahuannya. Maka kita semangati mereka untuk menuntut ilmu. Kita ingin masyarakat kita bersih akidahnya, semangat beribadahnya. Juga kemudian tidak tercemar oleh perilaku-perilaku negatif yang bisa menghancurkan dan membinasakan.
kemungkaran, kemaksiatan dan seterusnya, maka kemudian semangat untuk mencegah kemungkaran itu. Dan ini bentuk kepedulian. Dan itulah yang mengantarkan kepada al-muflihun, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khairu ummah, bahwa umat ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Apa ciri-ciri umat yang terbaik itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan ketiganya dibahasakan oleh Allah dalam bentuk jamak. Berarti perlu bersama-sama. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang mengantarkan kepada khair ummah. Di antara sifat karakter yang mengantarkan umat menjadi khair ummah adalah semangat amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu wujud kepedulian yang nyata terhadap problematika dan permasalahan umat. Ia hadir mengajak kepada kebaikan, hadir ke tengah masyarakat, meminimalisir kemungkaran, kemaksiatan, agar kehidupan umat senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga bahwa ketika ada seorang muslim mengaku beriman, mengaku mukmin kepada Allah, tapi kemudian tidak memiliki kepedulian, dia hanya perhatian terhadap urusan pribadinya saja, cuek dengan permasalahan problematika umat, tidak peduli dengan bagaimana kebaikan keluarganya, tidak peduli dengan kebaikan lingkungannya, masyarakat sekitar perumahannya, tetangganya, cuek, acuh tak acuh dengan problematika bangsa dan negaranya. Dia hanya mementingkan diri sendiri, hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Ingat, ternyata yang seperti ini tidak akan membawa kepada keberuntungan, kebahagiaan. Tapi sebaliknya, sifat yang seperti ini, muslim yang tidak peduli seperti ini, justru akan menjerumuskan manusia kepada kerugian. Dan itulah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wal Asr atau surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian dibahasakan oleh Allah lafi khusrin dalam bentuk nakirah. Berarti kerugian dalam semua urusannya. Kerugian dalam urusan rumah tangganya, ketika cuek, gak peduli dengan apa yang terjadi dengan urusan rumah tangganya. Kerugian dalam urusan sosialnya, kerugian dalam urusan ekonominya, kerugian dalam urusan kehidupan berbangsa bernegaranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang selamat dari kerugian, yang itu berarti mereka akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling mewasiati untuk menetapi kebenaran, memegang kebenaran, dan saling mewasiati untuk sabar. Dan ini wujud nyata kepedulian dengan permasalahan dan problematika masyarakat, problematika umat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga, bahwa menjadi muslim yang peduli dengan problematika umat itu juga merupakan taujih nabawi. Itu juga merupakan arahan, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sempurna kita menjadi umat Muhammad kalau kita tidak menjadi muslim yang peduli terhadap problematika umat.
Jangan pernah mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah bangga sebagai umat Muhammad kalau kita hanya mementingkan diri sendiri dan kemudian cuek, acuh tak acuh dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, permasalahan umat. Dari mana Rasulullah SAW dalam banyak taujihnya mengingatkan seorang muslim harus memiliki kepedulian dengan problematika dan permasalahan umat. Di antaranya dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Yang artinya, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, ketidakberesan, kemaksiatan, atau penyimpangan-penyimpangan. Karena kata mungkar sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat agama Allah. Apa saja bentuk kemungkaran itu? Maka ketika melihat itu, dia ada atensi, perhatian, tidak cuek, ada kepedulian. Di antara wujud nyata bentuk kepeduliannya, maka dia berusaha untuk merubahnya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Berusaha untuk merubahnya biyadi, dengan tangannya. Para ulama hadis mengatakan dengan tangan di sini termasuk dengan kekuatan, kekuasaan. Di sinilah pentingnya para pemimpin yang memiliki kepedulian. Sebab mereka jauh lebih efektif dibanding dengan ceramah, dengan kultum, dengan dakwah, dengan taujih, dengan khutbah. Kita bisa menyampaikan ceramah berjam-jam, tapi kadang-kadang tidak seefektif ketika seorang pemimpin memiliki kekuasaan dengan tanda tangannya, dengan aturan yang dibuatnya. Dia bisa mengerahkan semua aparat untuk menghentikan kemungkaran itu. Maka di sini pentingnya pemimpin yang adil. Falyughayyiru biyadi, dengan tangannya, kekuatannya. Bagi yang menjadi orang tua, dia bisa memanfaatkan sebagai orang tua untuk mencegah kemungkaran itu. Pemimpin dalam ruang lingkup sekecil apapun bisa dimanfaatkan kekuasaan, kewenangan, kepemimpinannya, tanda tangannya, pengaruhnya untuk merubah. Dan itu bagian dari kepedulian. Tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, bagaimana? Apakah kemudian itu berarti kita tidak boleh atau tidak punya kewajiban? Lah, kata Nabi, fa illam yastati', maka dia bisa merubah dengan lesannya. Jika tidak mampu dengan kekuatannya karena tidak punya kekuasaan, maka dia bisa merubah dengan lesannya. Didatangi, dinasehati, disampaikan, diceramai, diluruskan. Lalu tidak semua orang punya kemampuan melakukan itu. Tidak punya kemampuan menulis, tidak punya kemampuan menyampaikan secara lesan, khawatir tersinggung atau apapun, ada beberapa pertimbangan. Apakah kemudian berarti berhenti kepedulian kita, kewajiban kita? Nah, kata Nabi, tetap punya kewajiban minimal fabi qalbi. Kita punya kepedulian dengan permasalahan kemungkaran itu, diantaranya dengan merubah dengan hati kita. Tidak ridho dengan kemaksiatan dan kemungkaran itu. Dan Nabi mengingatkan, yang demikian itu wadzalika adhaful iman. Itu lemah iman. Artinya masih ada iman, tapi ingat itu adalah lemah keimanannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bahkan menggambarkan bagaimana kita harus menjadi muslim yang memiliki kepedulian terhadap problematika dan permasalahan umat. Yaitu digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita hidup dalam sebuah keluarga, tinggal satu rumah bersama keluarga kita, tinggal di perumahan bersama dengan tetangga-tetangga kita, tinggal di satu kabupaten, tinggal di satu provinsi, tinggal di satu negara. Seperti negara
kesatuan Republik Indonesia ini. Maka Nabi mengibaratkan rumah kita, perumahan kita, ya, termasuk negara kita ini diibaratkan seperti safinah, seperti bahtera, kapal besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim disampaikan bagaimana kita harus memiliki kepedulian ketika kita sedang naik kapal. Matsalul qaimi fi hududillah kamatsali qaumin istahammu ala safinah. Kata Nabi, perumpamaan orang yang semangat memiliki kepedulian, semangat menegakkan agama Allah, semangat menegakkan batasan-batasan Allah, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, semangat berdakwah seperti kaum yang sedang menaiki bahtera, kapal besar. Di dalam kapal itu ada yang naik di atas, ada yang naik di bawah atau yang dikenal dengan istilah naik di dek kapal. Lalu yang ada di bawah ketika ingin mengambil air, kata Nabi, dia harus naik ke atas sehingga melewati saudara-saudara penumpang lain yang ada di atas. Dan terkesan merepotkan. Maka muncullah ide dari penumpang yang ada di bawah itu. Kalau untuk mengambil air, sekedar mengambil, kenapa kita harus repot-repot ke atas? Merepotkan teman-teman kita yang tinggal menumpang di atas. Kata mereka, kenapa tidak kita lubangin saja sedikit dari tempat kita? Karena kita sudah tinggal di bawah. Di bawah kita ada air. Kenapa tidak kita lubangin saja? Meskipun sedikit saja. Bayangkan apa yang terjadi. Mereka yang mendengar, mereka yang melihat, menyaksikan, kemudian cuek. Para penumpang lain yang melihat itu, kemudian cuek, gak peduli. Ketika ada satu orang saja mau mengambil air dengan melubangi kapal itu, apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'in taraku halaku." Apabila mereka membiarkan, mendiamkan, cuek, nggak peduli, maka semuanya akan tenggelam dan binasa. Meskipun dia tidak melakukan itu, tapi karena tidak peduli, ternyata dia akan menjadi korban kebinasaan. Tenggelam semuanya. Wa in akhadhu, tapi sebaliknya, yang mendengar, yang melihat, menyaksikan, ketika kapal itu mau dilubangi, tapi segera dia punya kepedulian, berusaha mencegahnya, apa kata Nabi? Najau jami'an. Maka semuanya akan selamat, dan akhirnya seluruh para penumpang itu bisa berlabuh dengan aman, nyaman, selamat, sentosa. Demikian pula dengan rumah kita. Maka rumah kita adalah bahtera, kapal besar. Perumahan tempat tinggal kita adalah bahtera besar. Negara ini adalah juga kapal besar. Maka kita sebagai seorang muslim harus memiliki kepedulian. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ternyata manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki kepedulian. Memiliki nilai kebergunaan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Paling banyak memiliki kepedulian terhadap urusan umat. Apakah dengan ilmunya, dengan ide-ide cemerlangnya, keahliannya, keahlian di bidang IT atau keahlian di bidang apapun, atau dengan hartanya. Dia wujudkan kepedulian itu dengan sumbangsi hartanya, atau dengan waktunya, tenaganya, apapun. Selama memiliki nilai kebergunaan bagi orang lain, maka dia menjadi manusia yang terbaik. Kemudian kita tahu bahwa Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam dicatat dengan tinta emas di dalam Al-Quran sampai diabadikan. Di antaranya karena
selama hidupnya menjadi manusia yang peduli. Sehingga di antara doa Nabi Ibrahim adalah menjadi manusia yang senantiasa dikenang prestasi sumbangsihnya oleh generasi-generasi yang akan datang. Karena selama hidupnya menjadi manusia yang memiliki kepedulian. Maka diabadikan dalam Al-Quran di antara doa Nabi Ibrahim. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi generasi-generasi setelah aku. Generasi-generasi yang akan datang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Saya tutup dengan sebuah hadis yang luar biasa. Bahwa pahala, kemuliaan seorang muslim yang memiliki kepedulian itu luar biasa. Sehingga terkadang kepedulian yang ia tunjukkan melebihi keutamaan ibadah yang dampaknya hanya kembali kepada dirinya. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyamshiya ahadukum fi hajati akhihi khairun min ayya'takifa fi masjidi hadza syahran. Kalau seandainya ada di antara salah seorang di antara kalian harus keluar dari rumahnya untuk menyelesaikan kebutuhan urusan saudaranya, karena begitu peduli, ingin berkontribusi. Apakah dengan hartanya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, jabatannya, atau dengan apapun. Keluar dari rumah dalam rangka menyelesaikan urusan hajat saudaranya. Meringankan bebannya. Mengatasi permasalahannya. Mengatasi problematikanya. Apa kata Nabi? Yang demikian ini jauh lebih baik daripada dia harus i'tikaf di masjidku ini selama sebulan. Allahu Akbar. Bayangkan Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang pahalanya kalau seorang sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi dalam hadis yang lain, lebih utama, bahkan lebih utama 1000 kali lipat dibanding sholat di tempat yang lain. Selain Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa tentunya. Jadi itu jauh lebih baik daripada dia iktikaf di Masjid Nabawi yang pahalanya seperti itu sebulan. Jadi ternyata kepedulian ini membawa kepada al-khairiyah, kepada kebaikan. Dan kemudian membawa kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Dan oleh Rasulullah SAW diberikan predikat sebagai manusia yang terbaik. Marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk tampil menjadi muslim yang memiliki kepedulian dengan permasalahan umat, problematika masyarakat. Jangan sampai kita cuek, acuh tak acuh, dan tidak pernah punya atensi perhatian terhadap permasalahan umat masyarakat, karena yang demikian ini ternyata sama sekali tidak membawa kepada kebaikan Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya menjadi muslim yang peduli, menjadi muslim yang salihun li nafsihi, saleh untuk dirinya, dan nafi'in li ghairihi, memiliki nilai kebergunaan bagi orang lain, yang akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.